Oke, halo guys. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing ya dalam sebuah video bagaimana saya ketemu dengan satu orang pengusaha muda dari JCI India yang mana dia cerita bagaimana pengalamannya dari nol bisa punya bisnis tanpa modal. Benar-benar tanpa modal dan dia cerita gimana caranya ke saya dan saat ini bisa menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan. Ya, sekian rupiah lah ya, tapi kalau dikonvert ke ke rupiah ratusan juta rupiah per bulan dan dia cerita sama saya gimana caranya dan saya share di video itu dan kemudian ternyata banyak banget yang nanya ke saya di Instagram pribadi saya @gdbp gimana langkahnya yang sistematis, pasti ada caranya, pasti dia punya mentor lah, dia pasti apalah, ada yang bilang dia pasti punya backingan dan segala macam. Ya sebenarnya semua pengusaha ini gini ya, semua pengusaha kalau udah mau jadi sangat besar itu pasti harus punya backingan. Kalau nggak punya backingan berarti kamu nggak cukup besar sehingga backingan aja nggak mau ke kamu kan kayak gitu. Anyway, bukan yang mau saya ceritain, tapi di sini saya mau cerita lebih detail lagi gimana caranya langkah-langkah yang dia lakukan, si orang ini lakukan sehingga tanpa modal bisa punya bisnis yang menghasilkan ratusan juta per bulan. Saya mau cerita di video ini gimana caranya dan apapun yang saya bilang di sini nggak akan ada artinya, nggak akan bisa mendatangkan satu rupiah pun untuk kamu kalau kamu tidak praktekin. Bahkan sebetulnya si orang ini, dia cerita sama saya, dia nggak punya mentor, yang dia lakukan hanya belajar dari YouTube. Dia benar-benar cuma belajar dari YouTube dan dia cobain. Waktu dia nyoba, awalnya masih ngaco banget, masih nggak jelas lah, masih scattered lah usahanya dia. Maksudnya masih nyoba sana, nembak sini, coba sana, coba sini. Tapi kemudian setelah dia coba, baru dia ketemu bentuknya. Oh, bentuknya seperti ini. Oh, ini yang works. Oh, ini yang doesn't work. Oh, ini yang works. Ini doesn't work. Akhirnya yang work itu dia kumpulin, dia lakukan. Begitu udah berhasil, duplikasi tinggal repetisi aja. Diulangi dan coba dikembangkan, improvisasi udah gitu aja. Nah, kuncinya adalah setelah nonton video ini, please kamu praktekin. Karena kalau kamu nggak praktekin, percuma. Sekali lagi, kalau kamu nggak praktekin, percuma. Nggak ada gunanya. So, please dipraktekin. Oke, saya mulai. Apa yang dilakuin pertama sama si teman saya ini dari JCI India ini? Yang dia lakuin simple. Pertama, oke, dia belajar dari YouTube, lalu kemudian dia cari produknya dulu. Saya tanya, kamu nggak melakukan riset market? Kamu nggak cari siapa marketnya? Kenapa kamu langsung cari produk? Dan dia bilang simple aja. D, saya waktu itu masih nggak ngerti apa-apa. Saya dari nol banget, saya nggak punya mentor, nggak ada yang ngarahin saya. Yang saya pikirin pertama, kalau saya mau jualan, saya harus punya barang. Ya udah simple. Ya benar juga sih. Kadang-kadang kita selalu berpikir ingin melakukan riset ini, riset itu, padahal sebetulnya itu adalah excuse bahwa kita sebenarnya nggak mau take action aja, tapi dihias dengan kata-kata menunggu kesempurnaan. Nah, oke, dia bilang kayak gitu, deh saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak punya mentor, saya cuma tahu mau jualan harus punya barang. Oke, dia bahkan nggak mikir jasa loh, dia mikir barang gitu kan. Oke, terus saya tanya, kamu punya barang buat dijual? Dia bilang dia nggak punya. Yang dia lakukan adalah dia cari temennya yang punya bisnis, punya produk, dia bantu jualin. Sesimpel itu. Ini kalau bahasa kerennya affiliate marketing sebetulnya. Ini model yang dilakukan itu namanya affiliate marketing. Dia tinggal datengin dan dia bilang, "Can I help you sir? I want to sell your product." Dia bilang kayak gitu aja. Mau jualin produknya, dikasih nggak? Ya dikasih dong, orang nggak dibayar. Maksudnya dia nggak digaji, tapi benar-benar dia cuma dikasih komisi ketika barangnya laku. That's it, gampang banget. Dan barang yang dia jual di awal-awal karirnya, tahu nggak apa? Kain India. Kalau kita kenalnya dengan nama sari ya, dia jualan sari online. That's it gitu loh. Dia jualan. Dia belajar di internet gimana cara bikin website gratisan, gimana caranya bikin toko online gratisan, dan dia juga belajar gimana caranya pakai sosial media buat jualan. Semuanya ada di YouTube, free stuff, kamu bisa pelajarin. Dan yang dia lakukan sekarang dia udah punya barangnya, udah bikin toko online-nya, yang dia lakukan apa? Dia mulai membangun media sosialnya. Dia bikin media sosialnya, dia bikin dua, dia cerita. Yang pertama adalah media sosial bisnisnya, dan kedua media sosial pribadinya. Media sosial bisnisnya adalah untuk menangkap orang-orang yang mau belanja. Media sosial pribadinya itu adalah untuk mencari orang-orang yang berminat dengan produknya. Oke, saya jelasin ya. Jadi media sosial pribadi dengan media sosial bisnis itu pandangan dia ya.
Dia cerita, "Kalau saya mulai, media sosial bisnis dan saya hanya fokus di sana, nggak akan ada orang yang mau ngebeli. Karena pada dasarnya, orang itu suka belanja, tapi nggak suka dijualin." Kayak gitu. Nah, jadi dia bikin media sosial bisnisnya, dia posting foto-fotonya yang dia pakai Instagram, dia posting foto-fotonya, dia cerita. Lalu kemudian di media sosial pribadinya, di sanalah kemudian dia posting dagangannya, dia bikin storytellingnya, dia posting foto-foto orang yang lagi make produknya. Begitu ada yang nanya, dia kirim ke media sosial bisnisnya. Jadi sebetulnya si orang-orang yang datang itu nggak tahu kalau ini bisnisnya dia. Dia cerita kayak gitu. Kenapa? Karena dia takut teman-temannya minta diskon. Dia takut teman-temannya minta diskon, ini lucu banget. Jadi karena dia takut teman-temannya minta diskon, dia posting di media sosial pribadinya tuh kalau ada yang nanya, arahin, "Oke, kamu buka aja di sini, kamu belanja aja di sana." Dia bilang kayak gitu. Nah, orang-orang yang datang ngechat, komen di media sosial bisnisnya itu adalah orang-orang yang kemungkinan besar udah akan beli. Kenapa? Karena dia udah mau effort gitu ya, ngebuka Instagram bisnisnya, mau nanya-nanya, itu udah effort kan sebenarnya bagi si calon pembeli, artinya minatnya udah ada dan udah besar. Dan dari sana baru kemudian dia closingin. Itu jago sih menurut saya. Itu jago, maksudnya ada banyak insight yang saya dapetin dari ngobrol-ngobrol seperti ini. Inilah kenapa saya bilang kalau kita mau sukses sebetulnya satu, nggak perlu excuse, execute, no excuse, just execute. Itu asik banget. Dan dengan saya berjalan-jalan ke luar negeri seperti ini, ketemu dengan member-member JCI seluruh dunia, ya saya bisa ketemu ilmu-ilmu yang baru, saya bisa ketemu insight-insight yang baru, dan yang lebih penting lagi, saya bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat yang mulai dari nol dan sekarang jadi orang-orang yang sangat sukses dalam bisnisnya. Itu keren banget. So, saya encourage kamu juga untuk kita bisa sama-sama grow, sama-sama belajar bareng dari orang-orang di seluruh dunia, kita bernetworking karena opportunity-nya sangat besar sekali. So ya itu yang mau saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau kamu merasa video ini bermanfaat, like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Karena setiap hari saya akan sharing tentang tips-tips dan informasi yang akan bikin kamu makin pinter dan bikin kamu naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.